Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan dayanya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa untuk membahas daripada ayat-ayat Allah yang akan kita bisa dijadikan sebagai pedoman hidup, dan yang kedua adalah dijadikan sebagai panduan hidup dalam kehidupan sehari-hari kita untuk bersosial dan untuk memberikan pelajaran kepada semua umat manusia. Di dalam Al-Quran surat Yasin surat yang ke-36 ayat yang ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Artinya, mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasulnya. Dalam ayat ini surat Yasin surat yang ke-36 ayat yang ke-52, Allah telah memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang akan dibangkitkan dari kubur nanti di akhirat. Jadi nanti di akhirat dibangkitkan orang yang dalam kubur, orang yang sudah meninggal di dunia nanti akan dibangkitkan nanti di akhirat. Ketika mereka dibangkitkan, maka mereka akan mengatakan, celakalah kami. Jadi siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hari tempat tidur itu maksudnya kubur. Mereka beranggapan orang yang mati beranggapan ketika bangun dari kubur itu adalah sedang tidur. Artinya mereka tidak terasa apa-apa. Bahkan di ayat yang lain yang sudah kita bahas pada ayat yang kedua, surat yang kedua ayat 259 pada pembahasan yang lalu, bahwasanya mereka itu terasanya tidur sehari atau setengah hari. Jadi walaupun sudah ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu meninggalnya, tetap ketika dibangkitkan pada hari kiamat itu dia rasanya atau terasanya hanya sehari atau setengah hari. Itu dalam Al-Quran. Jadi dari ayat ke ayat, dari satu ayat ke ayat-ayat yang lain, itu semuanya berkaitan, semuanya sepakat, semuanya kompak, karena memang ini dari Allah, bahwasanya di kubur itu tidak ada kejadian apa-apa. Mereka rasanya hanya tidur. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa di luar sana banyak orang yang mengatakan bahwasanya siksa kubur itu ada, maka Allah akan membantah pemahaman mereka bahwasanya siksa kubur itu nggak ada dari beberapa ayat yang sudah kita bahas. Belum lagi ayat-ayat yang lain yang akan kita bahas dan tidak akan selesai. Ya, jadi siksa kubur itu nggak ada. Siksa kubur itu adalah hoax. Siksa kubur itu adalah dongeng, cerita rakyat, hanya untuk menakut-nakuti saja. Tapi kejadian sebenarnya nggak ada. Di kuburan itu tidak ada siksa kubur. Orang yang mati ya udah nggak kerasa apa-apa. Seperti itu. Juga ayat 54-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Artinya, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi pada akhir di
di akhirat nanti sebagaimana Allah informasikan, yang menginformasikan ini Allah ya, yang menginformasikan Allah surat 36 ayat 54, surat Yasin ayat 54 dalam Al-Quran ini. Jadi pada hari akhirat, pada hari kiamat, seseorang tidak akan dirugikan. Artinya orang itu akan diberi balasan sesuai dengan perilakunya masing-masing ketika di dunia. Kalau dia baik, ya akan surga. Kalau dia buruk, ya neraka. Udah gitu aja. Akan ditimbang nanti antar kebaikan dan keburukannya mana yang lebih berat. Kalau dia lebih cenderung kepada keburukan, maka akan dimasukkan ke dalam neraka dan selama-lamanya. Tidak ada syafaat. Begitu juga dengan orang yang beramal soleh, beriman beramal soleh. Ketika di dunia, ketika ditimbang, kemudian di amal solehnya itu lebih berat, kebaikannya lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan juga akan selama-lamanya, sebagaimana informasi ayat-ayat yang sudah kita bahas pada pembahasan atau pada video-video yang lalu. Seperti itu. Jadi di akhirat itu tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan, anak bantu orang tua bantu anak, itu nggak bisa ya. Orangnya mati syahid bisa membantu 70 orang keluarganya, itu nggak ada itu. Oh, ada hadisnya palsu, bukan dari Nabi. Nabi nggak mungkin mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, nggak mungkin. Ini Al-Quran mengatakan seperti ini, ayat mengatakan seperti ini, Allah mengatakan seperti ini. Nabi tidak mungkin mengatakan yang berlawanan dengan itu. Oh, ternyata ada hadis yang mengatakan bahwasanya syafaat itu ada hadis yang mengatakan bahwa bahwasanya siksa kubur itu ada ya. Itu hadisnya bukan dari Nabi. Terus hadis siapa? Ya hadis buatan orang. Ada kemungkinan adalah orang Israeliat, orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir. Ya, nggak tahu siapalah. Yang jelas bukan dari Nabi itu hadis. Hadis-hadis yang mengatakan siksa kubur ada, itu adalah bukan dari Nabi. Begitu juga dengan hadis-hadis yang mengatakan syafaat di akhirat itu ada, itu bukan dari Nabi. Karena di akhirat itu tidak ada syafaat. Dan di kubur juga tidak ada siksaan. Karena yang kerasa dan hanyalah tidur sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita baca. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.